Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Maulana, mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen 2017. Saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek di Grand Centralen Karawang yang berjudul Sistem Pembayaran Biaya Pengelolaan pada Grand Centralen Karawang. Tongsis. Saya akan memaparkan mengenai Grand Centralen dari latar belakang, gambaran umum perusahaan, tinjauan pustaka, tujuan dan metode pelaksanaan KP atau kerja praktek, permasalahan dan solusi, kesimpulan dan saran, yang terakhir lampiran-lampiran. Latar belakang Grand Centralen Karawang. Grand Centralen Karawang ini berdiri pada tahun 2016. Grand Centralen Karawang menjual dan menyewakan unit dengan masing-masing tower memiliki 24 lantai dan ada beberapa tipe untuk unitnya, yaitu 1 bedroom dan 2 bedroom. Dengan jenis perusahaan, developer, dan memiliki 37 orang karyawan. Penulis melaksanakan kerja praktek di bagian Building Management di Grand Centralen Karawang. Dalam kegiatan kerja praktek, penulis mempelajari mengenai sistem pembayaran biaya pengelolaan pada Grand Centralen Karawang. Selanjutnya, gambaran umum perusahaan mengenai sejarah singkatnya. Perumnas adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan umum, di mana keseluruhan sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Perumnas didirikan sebagai solusi pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah. Perusahaan didirikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1974. Diubah dengan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2004 tanggal 10 Mei 2004. Sejak didirikan tahun 1974, Perumnas selalu tampil dan berperan sebagai pionir dalam penyediaan perumahan dan pemukiman bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Sebagai BUMN, pengembang dengan jangkauan usaha nasional, Perumnas mempunyai 7 wilayah usaha regional, 1 sampai dengan 7 dan regional Rusunawa. Hervetia Medan, Ilir Barat Palembang, Banyumanik Semarang, Tamalandrea Makassar, Dukuh Mananggal Surabaya, Antanapi Bandung adalah contoh permukiman skala besar yang pembangunannya dirintis Perumnas dan kini berkembang pesat menjadi kawasan strategis yang berfungsi sebagai penyangga ibu kota. Perumnas menjadi pelopor dan pemimpin pembangunan rusun 1000 tower. Pada tahun 2010 sampai 2015, Perumnas menuju National Housing dan Urban Corporation dengan menjadi pelaku utama penyedia perumahan dan pemukiman di Indonesia. Mencanangkan target pembangunan 100.000 rumah per tahun pada tahun 2016. Perumnas membangun rumah susun campuran atau apartemen di Karawang, Jawa Barat, dengan jumlah tower 2 dan masing-masing tower memiliki 24 lantai. Selanjutnya, mengenai profil perusahaan. Nama perusahaannya sendiri yaitu Grand Centralen Karawang, dengan tanggal berdiri tahun 2016, yang beralamatkan Jalan Brata Sukaharja Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jenis perusahaannya developer, dengan jumlah karyawan 37 orang, dengan produk rumah susun atau apartemen. Selanjutnya mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama, Grand Theory dengan pengertian manajemen. Menurut Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Rifai, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pendayagunaan sumber daya lainnya secara efisien, efektif, dan produktif merupakan hal yang paling penting untuk mencapai suatu tujuan.
Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses, pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian secara efisien, efektif, dan produktif untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua, middle theory, manajemen keuangan. Menurut Sartono, manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Menurut Mustafa, manajemen keuangan menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan kebijakan dividen. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa manajemen keuangan adalah bagaimana perusahaan memperoleh dana dan mengelola dana yang baik dengan pengalokasian dana secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, rank teori, pengertian sistem. Menurut Mulyadi, sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Anastasia, Diana, dan Lilis Setiawati, sistem merupakan serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa sistem adalah serangkaian komponen yang saling berhubungan, berfungsi, dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian pembayaran menurut Hasibuan yaitu berpindahnya hak pemilikan atas sejumlah uang atau dari pembayar kepada penerimanya, baik langsung maupun melalui media jasa-jasa perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Pasal 1 menyatakan bahwa pembayaran mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan perpindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa pembayaran merupakan berpindahnya hak pemilikan sejumlah uang karena kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Pasal 1, sistem pembayaran secara tegas sebagai satu kesatuan yang utuh dari seperangkat aturan, lembaga, mekanisme untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa sistem adalah suatu sistem yang melakukan pengaturan kontrak, fasilitas pengoperasian dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran yang dikumpulkan melalui pertukaran antar perorangan, baik dan lembaga, bank dan lembaga lainnya, baik domestik maupun antar negara. Tujuan dan metode. Tujuan dari kerja praktek ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari sistem pembayaran biaya pengelolaan di Grand Central Land Karawang. Untuk metodenya sendiri, penulisan artikel ini menggunakan penelitian deskriptif, library research, dan yang terkait dengan pelaksanaan kerja praktek. Dan kegiatan ini dilakukan di Grand Central Land Karawang. Pembuatan artikel ini membutuhkan waktu selama 1 minggu. Teknik analisa data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa deskriptif dengan menggambarkan dan menjelaskan permasalahan dengan teks. Pelaksanaan kerja praktek. Berikut adalah tugas-tugas yang dilakukan selama kerja praktek, dimulai dari 20 Januari 2020 sampai dengan 20 Februari 2020. Uraian pelaksanaan kerja praktek. Tugas utama: menginput data penggunaan listrik dan air penghuni apartemen Grand Central Land Karawang, menginput data
data penggunaan listrik dan air dari catatan yang sudah dibuat. Kemudian data yang sudah diinput dikirimkan ke bagian SAP untuk dibuatkan tagihannya. Tugas selanjutnya menginput data pembayaran biaya pengelolaan apartemen Grand Centralen Karawang. Menginput data pembayaran biaya pengelolaan penghuni yang melakukan pembayaran biaya pengelolaan melalui transfer. Selanjutnya penghuni konfirmasi via WhatsApp bahwa telah melakukan pembayaran biaya pengelolaan. Kemudian dapat datang ke kantor untuk membuat kwitansi pembayaran. Kemudian bagian staf merekap transaksi pembayaran dan membuat laporan. Untuk tugas pendukungnya sendiri yaitu mengecek unit dengan calon penghuni baru di Grand Centralen Karawang. Menemani calon penghuni unit apartemen untuk mengecek kondisi ruangan yang akan ditempati untuk memastikan kondisi ruangan sudah sesuai dengan keinginan dan tidak ada kerusakan. Permasalahan dan solusi. Untuk permasalahannya, penghuni apartemen Grand Centralen Karawang sering telat dalam pembayaran biaya pengelolaan, sehingga menghambat keuangan dalam operasional apartemen. Untuk solusinya, badan pengelola harus lebih mengingatkan kembali ke penghuni untuk melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo demi operasional apartemen. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, kerja praktek yang saya lakukan di Grand Centralen Karawang, bagian finance yang ditempatkan di badan pengelola yang dari awal dilakukan sejak 20 Januari 2020, saya sudah mendapatkan ilmu yang sudah saya dapatkan di dalam perkuliahan, dari mulai manajemen yang saya implementasikan dalam suatu proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan secara efisien, efektif, dan produktif untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen keuangan adalah bagaimana perusahaan memperoleh dana dan mengelola dana yang baik dengan pengalokasian dana secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Penulis dapat memahami sistem pembayaran mulai dari membuat kwitansi, kemudian merekap transaksi, dan membuat laporan. Saran. Untuk perusahaan, saran untuk badan pengelola Grand Centralen Karawang untuk kedisiplinannya lebih ditingkatkan lagi dengan mengikuti SOP yang ada. Dalam melakukan segala sesuatu harus cepat dan tepat waktu sehingga tidak terjadinya penumpukan pekerjaan. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang, sebaiknya sebelum diadakan kerja praktek untuk mengadakan kerjasama dengan banyak perusahaan agar mempermudah untuk mahasiswa angkatan berikutnya untuk mendapatkan tempat kerja praktek. Berikut adalah beberapa foto kegiatan selama saya kerja praktek di Grand Centralen Karawang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.